Kita mulai saja ya, karena sudah jam 9. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat. Alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu kembali dengan acara webinar rutin Pusat Riset Limnologi dan Sumber Daya Air. Kali ini kita akan mendapat paparan dari Prof. Irfan Budi Pramono mengenai watershed, smart watershed management. Ya, ini sesuatu yang sangat menarik, sesuatu yang sangat interdisiplin. Jadi barangkali banyak yang bisa berkontribusi dalam topik ini ya. Jadi tidak hanya di Pusat Riset Limnologi dan Sumber Daya Air, barangkali juga rekan-rekan dari pusat riset lain bisa juga berkontribusi dalam topik ini. Jadi saya kira ini topik yang sangat juga up to date ya pada saat ini, karena dengan perkembangan teknologi informasi apapun ya menjadi bertema pintar gitu ya, ada gedung pintar, ada kota pintar, dan sekarang Prof. Irfan akan berbicara mengenai das pintar gitu ya. Jadi semoga dengan diskusi ini kita bisa menambah juga pengetahuan kita, dan juga barangkali ada kegiatan-kegiatan yang bisa kita realisasikan secara real untuk das yang lebih baik gitu ya, insya Allah. Dan pagi ini yang akan memandu acara kita adalah Dr. Budi Heru Santosa. Beliau adalah salah satu periset di Pusat Riset Limnologi dan Sumber Daya Air yang baru saja menyelesaikan studinya di Universitas Indonesia untuk studi doktornya, dan insya Allah akan memandu kita sampai nanti sekitar jam 11 itu maksimalnya ya. Jadi silakan waktu dimanfaatkan untuk diskusi. Tapi mohon maaf saya tidak bisa sampai selesai karena akan dijumlahin ya untuk acara di PUPR mewakili Kepala OR. Jadi mungkin untuk mempersingkat waktu, saya silakan Pak Budi untuk memandu acara ini. Layar kami silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kapus atas waktu yang diberikan. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan hadirin, selamat datang di webinar mingguan Pusat Riset Limnologi dan Sumber Daya Air pada siang hari ini. Perkenankan saya memandu jalannya acara ini, yang pada hari ini kita akan sama-sama menyaksikan sebuah paparan dengan judul Menuju Pengelolaan Das Pintar, menuju Smart Watershed Management, yang akan dibawakan oleh Profesor Irfan Budi Pramono. Beliau adalah periset dari kelompok riset mitigasi dan adaptasi bencana keairan pada Pusat Riset Limnologi dan Sumber Daya Air. Prof. Irfan ini dulu menyelesaikan S1 di Fakultas Geografi UGM, dilanjutkan S2-nya di College of Forestry and Natural Resources di Colorado State University, dan S3 di UNS. Beliau aktif membimbing mahasiswa dari berbagai universitas, UGM, UNS, UMS, dan juga USU, serta UGM. Beliau juga aktif di berbagai organisasi, pada Organisasi Masyarakat Konservasi Tanah dan Air Indonesia (MKTI), pada International Association of Hydrology Society (IAHS), pada International Union of Forestry Research Organization, dan pada Himpenindo tentunya. Pada tahun 2020, bulan Juli tepatnya, beliau telah melakukan orasi pengukuhan profesor riset bidang kepakaran hidrologi hutan dengan judul Peningkatan Peran Hutan dalam Mengendalikan Hasil Air
untuk mitigasi banjir dan kekeringan. Jadi perjalanan keilmuan beliau sudah sangat panjang, dan bila ada bapak-bapak atau ibu yang bidangnya relevan dan ingin berkolaborasi dalam riset yang nanti akan salah satunya topiknya akan disampaikan oleh Prof. Irfan, welcome untuk berkomunikasi. Supaya waktunya efisien, saya persilahkan kepada Prof. Irfan untuk memulai paparannya. Seperti sudah disampaikan sebelumnya, paparan ini akan disampaikan dalam waktu 30 menit. Dan Bapak-Bapak Ibu hadirin, silahkan menuliskan pertanyaan pada kolom chat sebelum nanti juga setelah paparan ini akan ada forum tanya jawab melalui open mic. Terima kasih. Silahkan Prof. Irfan. Terima kasih Pak Budi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Kapus yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk menyampaikan presentasi pada pagi hari ini. Presentasi pagi hari ini saya beri judul Menuju Pengelolaan Das Pintar. Ini ada pokok bahasanya, jadi nanti kita bicara latar belakangnya. Kemudian saya akan sampaikan pengelolaan das saat ini seperti apa. Kemudian model pengelolaan das pintar itu seperti apa. Kemudian sistem informasi pengelolaan das yang sudah ada itu seperti apa. Dan penutup. Ini saya refresh karena beberapa kali wartawan itu sering salah persepsi tentang das ini. Dikira wartawan itu das itu hanya di kanan kiri sungai. Padahal das itu adalah satu unit lahan yang dibatasi oleh punggung-punggung bukit dan air mengalir menjadi satu pintu di outlet di sini. Nah, pengelolaan das itu adalah upaya manusia dalam mengatur hubungan timbal balik antara sumber daya alam, terutama vegetasi, tanah dan air dengan manusia, agar terwujud kelestarian dan keserasian ekosistem, serta meningkatnya kemanfaatan sumber daya alam bagi manusia secara berkelanjutan. Latar belakangnya, seperti Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu ketahui, sekarang ini teknologi informasi itu sudah makin berkembang dengan cepat. Kemudian beberapa sektor di pemerintah kita ini sudah mengembangkan teknologi informasi. Nah, sudah saatnya pengelolaan das ini harus mengembangkan teknologi informasi dalam Smart Watershed Management ini. Nah, saat ini periset kita ini sudah disatukan dalam wadah BRIN. Sehingga untuk pengembangan Smart Watershed Management ini akan lebih mudah. Kita dalam satu rumah gitu, tidak terpecah-pecah. Yang waktu dulu kita walaupun di PUI itu sudah di dalam klaster-klaster, tapi kan organisasinya masih terpecah-pecah sehingga masih susah untuk berkolaborasi. Kemudian yang berikutnya, di BRIN ini sudah tersedia periset sistem informasi. Ada pusat riset informasi, ada pusat riset sumber daya air, sini ada iklim, ada sosial ekonomi, ada lahan, dan lain-lain. Nah, Smart Watershed Management ini sebetulnya dapat dijadikan salah satu inovasi dalam pengelolaan das yang bisa dihasilkan oleh BRIN. Karena pada kenyataannya kita sudah banyak melakukan penelitian-penelitian ini dan hanya perlu disatukan menuju ke arah hasil akhirnya nanti Smart Watershed Management. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, ya saya akan sampaikan bahwa pengelolaan das saat ini itu kalau kita lihat itu mulai dari perencanaan pengelolaan das. Ini perencanaan pengelolaan das ini disusun untuk waktu 15 tahun. Kemudian setelah direncanakan itu diimplementasi pengelolaan das. Pengelolaan das ini diimplementasikan dalam tahunan. Kemudian setelah diimplementasi itu ada pemantauannya. Pemantauan ini dilakukan juga tiap tahun. Nah, setelah dilakukan pemantauan, kemudian dievaluasi pengelolaan das. Ini evaluasi ini dilakukan dalam 2 tahun sekali. Seperti yang tercantum dalam PP Pengelolaan Das nomor 37 tahun 2012. Nah, ini yang perencanaan pengelolaan das saat ini itu masih berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan nomor 60 tahun 2013. Jadi dalam nyusun
perencanaan pengelolaan das kita melihat di das tadi isu pokoknya apa. Isu pokok ini bisa dilihat dari karakteristik biofisiknya. Dari misalnya dari das itu sering banjir atau lahan kritis, kemudian penduduknya sangat tergantung pada lahan pertanian dan lain-lain. Kemudian kita identifikasi juga kemauan stakeholder yang di dalam das itu apa. Kemudian kita lihat juga kebijakan strategi dari pemerintah provinsi maupun kabupaten, kemudian dari kebijakan nasional. Nah, ini kemudian dilakukan analisis masalah. Setelah masalahnya itu kita dapatkan, maka kita tentukan tujuan dan sasaran. Nah, tujuan sasarannya nanti dilanjutkan dengan strategi mencapai tujuan, yaitu perumusan kebijakannya, perumusan programnya, dan perumusan kegiatannya. Nah, setelah itu disusun, itu dilakukan analisis peran. Kemudian setelah analisis peran, kemudian dilakukan rencana kegiatan terpadu dari masing-masing sektor. Itu terpadu, baik tempatnya maupun saling mendukung kegiatannya. Nah, di sini diidentifikasi kriteria dan indikatornya seperti apa. Kemudian rencana kegiatan terpadu ini disusun rencana teknis masing-masing sektor terkait ini. Nah, kemudian rencana teknis ini yang diimplementasikan oleh masing-masing sektor. Hasil implementasi ini adalah dilakukan monitoring dan evaluasi. Nah, proses ini dalam perencanaan pengelolaan das ini dilakukan tiap-tiap das. Itu dulu tahun 2011 sampai 2016 itu ada 108 das yang disusun rencana pengelolaan das terpadunya. Rencana pengelolaan das terpadu itu nanti ditandatangani oleh gubernur sehingga bisa menjadikan pedoman oleh sektor-sektor yang ada di wilayah tersebut. Kemudian yang berikutnya, implementasi pengelolaan das itu sesuai dengan peraturan Dirjen PDAS tahun nomor 15 tahun 2009. Jadi dalam melakukan implementasi pengelolaan das tidak bisa dilakukan ke seluruh das, tapi berdasarkan sub-sub das. Jadi ini ada MDM. MDM itu dari singkatan dari mikro das model. Jadi ini ada beberapa mikro das model, kemudian di sini dilakukan RHL, rehabilitasi hutan dan lahan, kemudian dilakukan treatment macam-macam konservasi tanah dan air yang dibutuhkan, sehingga nanti di bawah ini akan dimonitor bagaimana pengaruhnya terhadap tata airnya, pengaruhnya terhadap lahannya, terhadap pendapatan masyarakatnya. Terus sekarang menginjak yang berikutnya adalah monitoring dan evaluasi. Ini berdasarkan Permendut nomor 61 tahun 2014. Jadi tujuannya adalah kelestarian pengelolaan das. Itu ada dua prinsip. Prinsip pertama untuk kelestarian sosial ekonomi, dan prinsip yang kedua adalah kelestarian lingkungan. Nah, masing-masing prinsip ini mempunyai kriteria. Yang kelestarian sosial ekonomi itu ada kriteria sosial ekonomi sendiri dan investasi bangunan. Kemudian yang kelestarian prinsip kelestarian lingkungan ada kriteria lahan, tata air, dan pemanfaatan ruang wilayah. Nah, masing-masing kriteria dibagi lagi menjadi subkriteria yang akan kita nilai atau kita monitoring dan evaluasi. Sosial ekonomi itu terdiri dari tekanan penduduknya. Jadi nanti akan dilihat bagaimana komposisi jumlah penduduk terhadap lahan. Kemudian tingkat kesejahteraan penduduk dan keberadaan dan penegakan aturan. Kemudian investasi bangunan itu dibedakan menjadi kota, ada kota kecil, kota madya, dan kota besar. Itu akan berpengaruh dalam pengelolaan das. Kemudian juga nilai bangunan air. Jadi nilai bangunan air kalau nilainya makin tinggi itu juga akan menjadi lebih diperhatikan. Kemudian dari lahan. Lahan itu kriteria lahan, ada subkriteria lahan kritis. Itu berapa persen luasnya lahan kritis, kemudian berapa persen penutupan vegetasi permanennya di dalam satu das tersebut, kemudian berapa indeks erosinya. Jadi ini adalah perbandingan antara erosi yang erosi aktual dibagi dengan erosi yang diperbolehkan.
Kemudian yang tata air, ini yang banyak dari banyak pihak. Itu yang pertama adalah koefisien rejim aliran. Koefisien rejim aliran ini adalah perbandingan antara debit maksimum absolut dibagi dengan debit minimum absolut. Jadi kalau debit maksimum dan debit minimumnya itu nilainya tinggi, itu menandakan bahwa das tersebut sudah perlu dipulihkan atau dengan lain sudah rusak atau tidak sehat. Koefisien aliran juga demikian. Koefisien aliran ini adalah perbandingan antara aliran langsung dibagi dengan jumlah curah hujannya. Muatan sedimen juga demikian. Kemudian ada frekuensi banjir dan indeks penggunaan air. Jadi indeks penggunaan air ini adalah jumlah air yang dimanfaatkan, yang bisa digunakan, dan yang tersedia berapa. Nah, kemudian yang terakhir, kriteria yang terakhir adalah pemanfaatan ruang wilayah. Itu adalah kawasan lindung. Nanti lihat berapa persen kawasan lindungnya, kemudian berapa persen kawasan budidaya di dalam das tersebut. Nah, dari hasil evaluasi tadi akan diperoleh nilai daya dukung das. Ini daya dukung das. Ini seperti ini. Ya, daya dukung das itu akan memberikan nilai bahwa das itu masuk kriteria dipulihkan atau dipertahankan dalam PP 37 2012 sebutkan seperti itu. Jika nilainya itu di bawah 110 ini, itu masih bisa dikatakan das itu masih baik atau dipertahankan. Namun jika nilainya itu sudah di atas 130, itu sudah masuk das yang jelek atau perlu dipulihkan. Itu hasil monefnya. Nah, sekarang kita menginjak ke yang baru nih. Smart Watershed Management ini menyediakan banyak aplikasi untuk memudahkan akses manusia ke kehidupan yang lebih baik. Kemudian juga Smart Watershed Management ini memudahkan pengelolaan das dalam merencanakan, mengimplementasikan, dan monitoring evaluasi kinerja. Karena selama ini itu pengelolaan das membutuhkan biaya yang cukup besar dalam merencanakan harus berkali-kali rapat dengan beberapa stakeholder itu, kemudian implementasinya, kemudian monitoring dan evaluasinya itu juga cukup mahal. Jadi kadang-kadang untuk monitoring dan evaluasinya itu membutuhkan kalau istilahnya teman-teman di kehutanan dulu, monitoring dan evaluasi itu seharga Kijang Innova. Padahal implementasinya itu hanya seharga Avanza. Jadi kadang-kadang tidak proporsional. Nah, dengan adanya Smart Watershed Management ini nanti akan biaya-biaya tadi bisa dikurangi dengan drastis. Kemudian Smart Watershed Management ini juga memudahkan pengambil keputusan dalam mengelola das yang berkelanjutan. Kemudian juga Smart Watershed Management membuat pemanfaatan sumber daya alam yang tepat. Karena kita bisa tahu di daerah ini, di lokasi ini, di site ini cocoknya untuk tanaman apa misalnya. Kemudian konservasi tanah dan air apa yang harus dilakukan di situ. Nah, sehingga Smart Watershed Management ini dapat memberikan manfaat lingkungan dan ekonomi yang signifikan bagi masyarakat sekitar. Nah, pengelolaan das pintar ini, Smart Watershed Management ini kita mulai dari pengelolaan das yang konvensional saat ini, kemudian kita lakukan integrasi dan penyelarasan sistem informasi yang terkait dengan pengelolaan das yang sudah banyak dilakukan oleh sektor-sektor lain. Nah, kemudian akhirnya akan diperoleh pengelolaan das pintar ini. Nah, bagaimana siklusnya das pintar ini? Kita lihat tahapan-tahapannya dulu. Itu dari sensor, data, input. Ini banyak sekali informasi yang bisa diperoleh dari sensor data ini. Kemudian ini ke arah information technology, kemudian menjadi big data dan artificial intelligence. Sehingga akhirnya diperoleh Smart Watershed Management. Siklusnya akan seperti ini. Ya. Dari watershed ini melalui sensor akan diperoleh platformnya seperti apa. Kemudian dari platform ini melewati diolah dengan software tertentu, itu kita mendapatkan data. Data ini dari big data, Internet of Things, mapping, information dari
JS maupun remote sensing. Kemudian data ini akan digunakan untuk penentu kebijakan dengan software artificial intelligence-nya. Nah, kemudian ini decision ini diimplementasikan, kemudian diaktualisasikan, itu hasilnya akan kembali lagi, diulang lagi ya dari awal. Sehingga untuk ke depan kita bisa bayangkan bahwa pengelolaan DAS itu, Smart Water Site Management itu bisa dilihat dari HP, dari masing-masing pihak itu, masing-masing stakeholder maupun masyarakat umum bisa melihat sebetulnya di DAS saya itu akan dilakukan apa, kemudian monitoringnya seperti apa, kemudian keberhasilan seperti apa, itu sangat terbuka sekali informasi tersebut. Nah, ini beberapa contoh yang sudah melakukan sistem informasi yang terkait dengan pengelolaan DAS. Yang pertama adalah Smart Water Management. Itu dari PUPR itu sudah Bapak-bapak dan Ibu-ibu, mungkin yang dari PUPR sudah familiar, yang di luar itu bisa mengakses Tech for Water. Tech for Water ini akan menunjukkan kuantitas air, bagaimana di sana, berapa tinggi muka airnya, tapi nanti dalam jangka panjangnya akan termasuk juga kualitas airnya, tapi sekarang belum. Nah, kemudian daerah-daerah mana yang nanti akan kebanjiran dan seterusnya. Kemudian yang kedua dari water quality, ini KLHK itu sudah mengembangkan namanya OnLimo. Jadi bisa Bapak-bapak dan Ibu-ibu ketik di situ OnLimo, akan muncul. OnLimo ini singkatan dari online monitoring. Hanya belum di semua DAS ada, hanya di beberapa. Nah, ini yang dari Tech for Water tadi. Ini saya akses bulan yang lalu, tanggal 28 Juli, itu mana-mana daerah yang yang rentan terhadap banjir. Itu sebetulnya akan data lebih detail lagi, itu bisa menunjukkan DAS-nya. Hanya ini menunjukkan penyebarannya. Nah, kemudian ini salah satu contoh skema sistem pemantauan kualitas air dengan OnLimo. Jadi dari apa-apa yang digunakan, ini komponennya adalah data logger, GPS modul, GPS modem. Ini skemanya, ini industri, sentra industri yang mengeluarkan sumber-sumber pencemar, kemudian di sini diamati, kemudian dikirim data ini, ya, ditransmisikan, kemudian di data center ini, kemudian di sini dikirimkan ke pihak-pihak yang membutuhkan. Nah, ini yang online. Nah, ini tampilan OnLimo. Kalau kita lihat di sini, ini ada beberapa lokasi yang sudah ada OnLimo-nya. Nah, kebetulan ini yang di Jawa ini banyak. Ini ada di DAS Citarum, dan Ciliwung, Serdane, dan lain-lain. Kemudian yang Smart Land Management itu bekas kantor kami, Balai Litbang Teknologi Muadas, itu sudah mulai mengembangkan dulu evaluasi desain lahan jenis atau disingkat SIANIS. Nah, sebetulnya kita masukkan di website kita, namun kemarin saya cek sudah tidak muncul lagi, mungkin karena sudah mulai transisi bahwa Balitekdas ini sudah tidak ada lagi, sudah diganti BSI. Kemudian dari Dirjen Pedas RH, Representasi Hutan ini di KLHK, ini sebetulnya juga mengembangkan sistem informasi daerah aliran sungai. Mereka sudah menyimpan itu peta-peta, ada peta mana DAS yang dipulihkan, mana DAS dipertahankan, lahan kritisnya berapa, erosinya berapa, limpasannya berapa. Nah, ini mungkin nanti yang perlu kita lengkapi dan orang bisa mengakses itu. Nah, dari SIMDAS tadi sebetulnya peta-petanya sudah lengkap ini. Ini dibagi berdasarkan wilayah kerja dari BPDAS. Jadi BPDAS ada BPDAS Ciliwung dan Citarum, di sana ada BPDAS Cimanuk, Citandui, dan sebagainya. Ini peta-peta tentang peta DAS-nya, kemudian tentang erosinya, peta-peta dasar
geologi, hidrologi, peta lereng, peta tanah, dan sebagainya. Nah, kemudian di Simdas ini juga sudah melakukan monitoring hujan ini. Ini saya akses sama, saya kira tanggal 28 atau 9 Juli. Itu 29 Juli ya, 29 Juli ini saya akses curah hujan sudah diolah. Saya pikir ini mungkin dari data BMKG Himawari diterjemahkan sudah menjadi seperti ini. Ini merupakan salah satu modal awal untuk sistem informasi Smart Watershed Management. Nah, kemudian sebetulnya beberapa sistem informasi lainnya itu sudah tersedia. Yang pertama adalah Smart City, ada Smart Climate, Smart Land Management, Smart Spatial Planning, Smart Farming, buat Agriculture, teman-teman dari pertanian mungkin sudah. Kemudian Climate Smart Forest Management, kemudian ini yang belum ini Smart Soil and Water Conservation Practice. Jadi di sana nanti harapan kami itu teman-teman dari BPDAS Mulades itu akan menempatkan misalnya tanah dan air dari plak itu sudah nanti tunjukkan tempatnya di sana. Kemudian untuk pengendali tempatnya ada di sana, kemudian dam penahan ada di sana, kemudian mana-mana yang perlu dilakukan misalnya dengan konservasi tanah dan air yang lainnya seperti teras itu di mana. Nah, ini sebagai contoh, di Amerika itu telah mengintegrasikan dan menyelaraskan 14 program itu yang di bawah Smart Watershed Management. Mereka sudah melakukan itu mulai dari perencanaan pengelolaan das itu sudah dengan cara online, kemudian pengukuran sungainya, pemantauan dan evaluasi ini, kita juga pembiayaannya, kemudian pengelolaan kawasan alaminya, dan sebagainya sampai ke pencegahan polusi pada pengelolaan kota. Sehingga mereka sudah mudah sekali melihat, oh nanti di sana akan seperti ini. Oh ternyata sumber-sumber pencemarannya itu ada di sini. Kemudian lahan kritisnya ada di sini. Apa yang harus dilakukan? Dilakukan perencanaan pengelolaan dasnya apa, jenisnya apa, kemudian konservasi tanahnya apa, dan seterusnya. Nah, Bapak-Bapak dan Ibu sekalian, ini Smart Watershed Management ini tidak hanya mengacu pada adopsi teknologi, digitalisasi, otomatisasi dalam berbagai setting, tetapi juga peningkatan bagaimana warga dapat berkontribusi dan berpartisipasi dalam proses pengelolaan das dengan aplikasi berbasis mobile dan internet ini. Jadi selain tadi dengan otomatisasi tadi, itu juga warga itu bisa berperan. Ini yang dilakukan di Colorado Watershed Planning ini, dia membuat webnya sehingga masyarakat bisa tahu, oh ini akan dilakukan apa, mengusulkan apa, kemudian monitoringnya seperti apa. Nah, seperti ini dalam satu das, mereka membagi berdasarkan kepemilikannya. Nah, itu kalau lain nanti dalam misalnya di das bagian hulu ini ada tanah kawasan hutan maupun tanah milik, itu kan perlakuannya kan lain. Jadi kalau tanah hutan, tanah kawasan hutan, gampang langsung ditanami jenis-jenis yang sesuai. Tapi kalau tanah milik, belum tentu orang setuju. Sehingga partisipasi masyarakat itu perlu ditingkatkan. Mungkin nanti ada kompromi, misalnya antara tanaman semusim dan tanaman pokok itu bisa dengan sistem agroforestry, berapa komposisinya, berapa apa, jenis-jenisnya seperti apa. Nah, ini yang saya katakan tadi, ini yang perlu sistem informasi konsul tanah dan air. Misalnya ini das di bagian hulu, kita lihat di sini apa daerah-daerah yang terbuka ini. Nah, kemudian di sini di dalam sistem informasi ini akan ketahuan nanti, oh di sini itu cocoknya jenis tanahnya apa, jenis tanamannya ini berdasarkan dari peta tanah, peta hujan, peta kelerengan, kemudian apa yang harus yang dibutuhkan di lokasi seperti ini. Mana lokasi terasnya, mana pengendalian erosi jurangnya, di mana letaknya dam penahan, dam pengendali maupun embung. Oh, Pak dan Ibu sekalian, ini sekedar contoh. Ini di Banyuwangi itu terjadi banjir besar, banjir bandang ya. Glondong, di das Glondong,
itu dasnya sebetulnya tidak mendukung untuk terjadinya banjir karena dasnya ini memanjang. Namun di sini terjadi longsoran, ada longsor, kemudian dia menutup sungai di sini, kemudian sudah berapa lama dia menutup, kemudian terjadi hujan lebat, akhirnya ini jebol. Nah, kita bisa lihat prosesnya. Jadi pada 5 Juli 2015 itu baru kelihatan sedikit sekali longsor di sini. Kemudian pada 1 November 2017 kita bisa lihat longsornya itu sudah makin membesar. Jadi ini waktunya sekitar 2 tahun. Proses ini 2 tahun. 2 tahun kemudian hasil longsoran ini mengalir ke sini. Kemudian pada 29 April 2018 itu longsorannya tambah besar lagi sehingga menutup di sini. Ini 29 April 2018 dan terjadi banjir bandang di Banyuwangi tanggal 22 Juni. Jadi antara ini menutup yang longsor yang besar ini April, Mei, Juni hanya sekitar 2 bulan nih, 2 bulan tidak ketahuan. Nah, sehingga kalau ada smart water site management, ada gejala-gejala seperti ini, monitoring lahan bisa menginfokan bahwa hati-hati dengan gas gelondong ini, sehingga longsor yang menutup aliran tadi bisa diidentifikasi, kemudian bisa dicari solusinya dengan mengalirkan air yang tertampung secara alami tadi, sehingga tidak terjadi banjir bandang yang cukup besar seperti ini. Nah, itu yang sebetulnya informasi ini sudah ada semua di Google Earth. Hanya kita belum memasukkan dalam sistem informasi kita. Sehingga tahu-tahu setelah terjadi banjir bandang, kemudian dilihat, oh ternyata di atasnya itu sudah lama terjadi longsor. Hanya kita tidak mengetahuinya. Nah, sebagai penutup, saya sampaikan bahwa pengelolaan das pintar ini merupakan satu kebutuhan untuk memudahkan pengolahan air, lahan, dan sosial ekonomi dalam satu das. Nah, BIN ini mempunyai potensi SDM dan teknologi untuk mengembangkan pengelolaan das pintar ini. Nah, saya kira ini bisa dimulai dari pusat riset imunologi dan sumber daya air ini. Nanti menggandeng beberapa pusat riset yang lain bagaimana kita mengembangkan ini. Karena beberapa sektor dari pemerintah itu sudah mengembangkan sistem informasi ini yang mereka bekerja di masing-masing sektor. Itu yang perlu disatukan ini. Inovasi selanjutnya adalah mengintegrasikan, menyeraskan, dan melengkapi sistem informasi tersebut ke dalam Smart Water Site Management. Saya kira untuk dalam waktu dekat, Pusat Riset Limnologi dan Sumber Daya Air itu sudah punya program, saya kira ada di beberapa das prioritas ya. Ada di Das Citarum, kemudian Ciliwung, kemudian ada di Batanghari. Nah, mungkin itu bisa di setting lagi bagaimana itu bisa mendukung pengelolaan das pintar ini, Smart Water Site Management. Sehingga hasil ini bisa merupakan inovasi dari BRIN tentang pengelolaan das ini. Ya, saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan mohon saran-sarannya sehingga nanti kita bisa melakukan tindak lanjut, hasilnya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Demikian Pak Budi presentasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Profesor Dr. Irfan Budi Pramono atas paparannya yang komplit. Kita disuguhi dengan menu yang komplit ya pada pagi hari ini. Prof. Irfan telah menyampaikan das pintar itu apa, kemudian kita Republik Indonesia ini sekarang pada posisi di mana, dan bagaimana cara mencapainya dengan beberapa contoh yang ada di luar sana yang sudah menerapkan, dan komponen-komponen apa yang menjadi batu penyusun dari rumah Smart Water Site Management yang digadang-gadang ini. Sehingga ujung-ujungnya adalah kesejahteraan dari penghuni yang tinggal di dalam daerah aliran sungai tersebut. Daerah aliran sungai dalam makna yang sebenarnya yang luas, bukan hanya masyarakat yang tinggal di sekitar aliran sungai. Begitu kira-kira. Ada beberapa hal juga yang menjadi penyemangat bagi kita
terutama periset BRIN dan juga para mitra BRIN, termasuk juga para hadirin semua, bahwa kita sudah pada posisi yang cukup untuk memulai menuju smart water set management ini. Kita tidak berada pada posisi nol. Jadi langkah untuk menuju ke arah sana menjadi lebih ringan. Kira-kira itu yang tadi sudah disampaikan oleh Prof. Irfan. Mungkin kita akan percepat saja dengan tanya jawab. Tapi sebelum itu mungkin Pak Kapus mempunyai beberapa komentar yang bisa disampaikan pada forum ini. Silakan Pak Hidayat. Masih mute? Baik, mungkin Pak Hidayat sudah sibuk dengan Zoom yang mewakili Kepala OR. Langsung saja kita buka tanya jawab. Di chat room sudah ada beberapa pertanyaan. Tapi juga saya akan membuka kesempatan untuk raise hand bagi yang ingin menyampaikan pertanyaannya secara langsung. Silahkan diklik tombol raise hand. Sementara saya akan membacakan, atau untuk pertanyaan pertama dari Bapak Nyoman Suryadi, dan pertanyaan keempat bisa dirangkum jadi satu pertanyaan. Silakan Pak Nyoman, mau open mic atau mau saya bacakan? Pak Nyoman masih mute? Bisa saya sampaikan secara verbal juga ya. Baik, silakan Bapak sampaikan secara singkat, dan terlebih dahulu silakan sebutkan nama dan afiliasi Bapak dari mana. Baik, saya freelance saja Pak. Nama saya Nyoman Suryadi Putra, anggota Masyarakat Limnologi Indonesia. Pertanyaan yang pertama, apa bedanya antara DAS dengan KHG? Kan sekarang di gambut ini lagi rame dibahas juga Kesatuan Hidrologi Gambut. Nah, itu yang pertama Pak. Nah, jadi nanti yang kedua nanti ada di teks, silakan Pak. Makasih. Baik, langsung saja Prof. Irfan, silakan ditanggapi. Ya, terima kasih Pak Nyoman. Nah, definisi DAS sama dengan KHG, ini definisi DAS itu berbeda sekali dengan KHG. Kalau DAS itu batasnya adalah punggung bukit, ya, punggung bukit. Kemudian kalau KHG itu adalah kawasan hidrologi gambut ini batasnya malah sungai. Nah, batasnya malah sungai karena pengelolaan gambut itu dibatasi oleh sungai-sungai di sekitarnya. Jadi ada dom gambut itu. Nah, kalau kita gunakan batas DAS itu nanti di gambut tidak cocok, karena di gambut itu alirannya itu tergantung pada air di dalam air sungai di sekitarnya. Kalau DAS itu batasnya adalah punggung bukit. Jadi kalau hujan jatuh di sana mengalir menjadi sungai, dikeluarkan pada satu outlet. Tapi kalau di KHG itu dia menyebar dalam kawasan gambut tadi, sehingga dalam mengatur bagaimana hidrologi gambut itu juga tergantung pada kondisi air di sekitarnya. Saya kira demikian Pak Budi dan Pak Nyoman. Pak Nyoman, apakah sudah terjawab? Artinya boleh nggak saya simpulkan bahwa bisa saja KHG merupakan bagian di dalam DAS? Karena di dalam beberapa percontohan ada gambut yang di pegunungan, Pak. Ada juga yang di dataran terendah ya, pinggir pantai. Nah, tentunya bisa saja KHG itu berada di dalam DAS atau bagian dari DAS. Ya, bisa Pak Nyoman. KHG itu merupakan dalam satu DAS, karena seluruh pulau ini, seluruh daratan ini itu dibagi habis menjadi dalam DAS, sehingga bagian-bagian gambut tadi merupakan bagian dari DAS. Hanya untuk analisisnya nanti pembagian batas KHG itu berbeda dengan batas DAS-nya. Oke. Terima kasih Pak. Yang kedua Pak, ini terkait ONLIMO tadi, ini menarik ya. Jadi online monitoring. Di BRG dan KLHK kan juga sudah membuat sistem monitoring perubahan tinggi muka air tanah di lahan gambut. Namanya itu SIMATAG sama SIPEG, Pak. Nah, sejauh mana ONLIMO ini sudah diintegrasikan dengan SIMATAG atau SIPEG yang dibangun BRG dan KLHK?
Karena ini kaitannya juga dengan tadi DAS sama KHG tadi. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Pak Nyoman. Ini sebetulnya intinya dari Smart Watershed Management tadi. Karena masing-masing pihak itu juga sudah mengembangkan sistem informasi tadi, namun belum menjadi satu kesatuan. Ya, jadi kalau Onlimo itu tadi kalau kita lihat itu banyak masih di Jawa, kemudian di sebagian Sumatera, dia memonitor sungai-sungai yang banyak pencemarannya dari industri-industri tadi. Kemudian kalau di gambut itu mungkin nanti akan beda lagi. Nah, sehingga itu yang kita butuhkan dalam Smart Watershed Management, bagaimana monitoring kualitas air di gambut itu kita satukan dengan monitoring kualitas air di sungai-sungai besar. Saya kira itu, Pak. Baik, Pak. Terima kasih. Satu lagi terakhir, Pak ya. Ini terkait banjir. Tadi Bapak menyampaikan peta banjir, Pak ya. Nah, kalau saya perhatikan, ini kan sekarang kasus banjir, saya baru pulang dari Kapuas Hulu minggu lalu, itu banjirnya semakin menjadi, Pak. Bahkan 3 tahun terakhir ini hujan terus, sehingga Danau Sentarum yang biasanya kering selama 3 bulan dalam setahun, ini sudah 3 tahun ini tergenang air terus. Dan beberapa desa seperti di Putus Sibau. Dan artinya sejauh mana peta banjir yang Bapak tayangkan barusan itu bisa juga untuk mengantisipasi peristiwa kebencanaan terkait banjir di lahan gambut. Terima kasih, Pak. Itu yang terakhir. Ya, terima kasih Pak Nyoman. Pertanyaan bagus sekali ini. Jadi untuk banjir tadi itu memang kita itu maksudnya Indonesia itu mengembangkan beberapa sistem early warning system. Itu dikembangkan oleh BMKG, dikembangkan oleh PU dengan Teko Waternya tadi, kemudian dari lembaga-lembaga yang lain. Nah, saya kira mungkin dulu bekas BPPT juga mengembangkan seperti itu, early warning system. Nah, itu yang bisa digunakan nanti, diprediksi. Karena kita memprediksi banjir itu tidak bisa dari hujan yang turun saja, tapi dari awan yang ada. Itu saya kira teman-teman di bekas di Lapan itu namanya ada Pusat Sains dan Teknologi Atmosfer. Mereka sudah mengembangkan sistemnya namanya Sadewa dan lain-lain. Nah, itu nanti kalau dikembangkan dalam Smart Watershed Management itu bisa memperluas sampai wilayah yang gambut tadi, Pak Nyoman. Sehingga mudah-mudahan nanti ke depannya kita bisa memfasilitasi bagaimana prediksi banjir-banjir tadi. Demikian, Pak Nyoman. Karena kaitannya begini, Pak. Banjir di gambut itu kan dugaan saya sebagian besar karena sudah dibuka gambutnya, karena kerusakan. Ya. Jadi pada gambut-gambut yang sudah semakin parah rusaknya, itu banjirnya itu akan semakin lama, frekuensinya makin sering, karena materi gambutnya sudah banyak yang terbakar pada waktu kebakaran hutan, kemudian juga tercuci, dan bahkan mengalami subsiden. Nah, ini penting sekali, kenapa? Karena saya punya dugaan, tingkat kerusakan gambut ke depan ini akan semakin parah, sehingga antisipasi banjir akan semakin dibutuhkan. Saya kira itu, masih Pak. Ya, betul Pak. Karena gambut itu kalau sudah terjadi pengeringan, pengatusan, itu akan sulit kembali lagi untuk dibasahi seperti awal. Nah, itu yang mungkin nanti jadi perhatian kita semua. Bagaimana nanti pembikinan program-program atau software untuk prediksi banjir tadi, kan selama ini software-software tadi baru dikembangkan untuk tanah-tanah mineral. Nah, mungkin nanti tanah gambut itu juga ditingkatkan bagaimana respon hidrologi terhadap dari hujan menjadi banjir di tanah-tanah gambut itu. Saya kira masukan yang sangat berharga, Pak Nyoman. Terima kasih. Baik, terima kasih, Pak. Baik. Terima kasih Pak Nyoman dan Prof. Irfan. Diskusinya cukup menarik ya, luas hingga di seberang sana di mana banyak gambut yang mengalami banjir. Langsung masuk ke pertanyaan berikutnya oleh Pak Hendri Sosiawan. Apakah bisa open mic saja Pak Hendri? Silahkan, masih mute. Silahkan. Ya, terima kasih Pak Heru. Jadi maksud saya itu begini tadi, apakah yang saya ketik tadi kan, apakah di dalam smart watershed management itu juga dilingkan juga katakanlah dengan perubahan iklim yang terjadi. Terus tadi Pak Prof juga sudah menyampaikan ini ada
sistem informasi terkait banjir juga maksud saya itu terangkum semua di dalam Integrated Watershed Management System. Nah, itu kalau dikemas itu jadi secara nasional itu akan bagus sekali. Jadi tadi pertanyaan Pak Nyoman Suryati tadi bisa sekaligus terjawab kalau semua ini walaupun sekarang sudah diinisiasi oleh timnya Pak Nyoman di BRIN, nanti alangkah baiknya nanti juga dipadukan dengan sistem informasi yang lain sehingga ketika kita menjawab tadi banjir yang baik yang di Sentaro maupun yang di Jawa Timur ya Pak, itu sudah digabungkan antara sistem informasi yang katakanlah dikembangkan oleh LAPAN. Terus kita punya data informasi terkait prediksi iklimnya sehingga semua itu terangkum di dalam smart integrated watershed management system, seperti itu. Maksud saya seperti itu. Karena betul apa yang disampaikan Pak Nyoman tadi, ke depan kan kita perubahan iklim ini juga semakin sulit diprediksi ya. Seperti sekarang BMKG juga sudah merilis juga ini musim kemarau, tapi kemaraunya basah sehingga banjir ada di mana-mana. Terus ada tren penurunan. Pak Hendri mungkin bisa langsung ke pertanyaan Pak supaya fokus. Ya, artinya begini. Jadi apakah sistem yang dikembangkan ini nantinya bisa dirangkum di dalam satu sistem yang lebih besar lagi yang terintegrasi menjadi Smart Integrated Watershed Management System. Itu aja Pak, terima kasih. Terima kasih Prof. Irfan, silahkan langsung ditanggapi. Ya, terima kasih Pak Hendri. Jadi dalam Smart Watershed Management ini itu sudah mencakup integrated Pak. Menggunakan semua sumber daya yang ada di pengelolaan gas tadi. Dari sektor-sektor itu kan masuk semua bagaimana kita integrasikan. Nah, integrasikan itu sudah masuk dalam integrated tadi. Sehingga dari PU, dari BMKG, dari KLHK, kemudian dari pertanian ini yang pengelolaan gasnya itu sudah masuk semua. Nah, itu juga yang saya maksudkan Smart Watershed Management itu sudah masuk dalam integrasi. Kemudian tadi Pak Henry juga menyinggung bagaimana pengelolaan gas dengan perubahan iklim. Ini kami di bekas kantor lama kami itu mungkin dalam minggu depan itu sudah akan publish itu tentang pengelolaan gas dan perubahan iklim di MPDI. Jadi mudah-mudahan nanti kalau publish bisa saya share di grup PRSDA. Nah, sehingga bisa bagaimana pengelolaan gas ini untuk mengantisipasi perubahan iklim tadi. Demikian Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Irfan. Sepertinya sudah terjawab Pak Hendri ya. Langsung kita lanjutkan ke pertanyaan yang berikutnya, Pak Haryadi Tirto Miharjo. Mungkin bisa open mic saja Pak. Pak Haryadi masih mute. Ya, baik Pak. Pak Haryadi dari afiliasinya di mana Pak? Dari ini, kelompok riset interaksi air tanah. Dari PR. Maaf, saya Pak, belum kenal. Sebagai pendatang baru belum kenal nih Pak. Satu pusat. Terima kasih. Baru Pak. Masih kebul-kebul ya. Ya, masih ini Pak. Silakan Pak. Baik Pak, dan saya itu seperti yang saya tulis tadi. Apakah ada beda prinsip antara pengelolaan gas dengan pengelolaan sumber daya air dalam gas? Kemudian kalau pengelolaan sumber daya air itu kan mengacu kepada 17 ya, tahun 2019 tetapi kalau pengelolaan gasnya itu basisnya memang gas atau bagaimana kaitannya dengan payung hukum sumber daya air itu Pak? Terima kasih Pak. Silakan Pak Irfan langsung ditanggapi. Terima kasih Pak Haryadi. Jadi kalau bedanya pengelolaan gas dengan pengelolaan sumber daya air, kalau gas itu mengelola seperti yang saya sebutkan di awal tadi, itu juga mengelola airnya, mengelola lahannya, mengelola
masyarakatnya. Jadi lebih luas dalam cakupannya. Jadi di DAS tadi tidak hanya airnya saja, tapi lahannya, kemudian masyarakatnya, lahan dan masyarakat tadi, masyarakat dan lahan lagi tadi berinteraksi sehingga menghasilkan hasil air yang seperti apa. Itu yang kita kelola seperti itu. Nah, kemudian payung hukumnya saya kira juga sinkron dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 tentang sumber daya air, karena di pengelolaan DAS ini ada PP 37 nomor 12, PP 37 tahun 2012 tentang pengelolaan DAS. Sehingga saya kira itu saling mendukung, Pak. Sehingga dalam pengelolaan DAS itu nanti juga dikelola airnya, dikelola lahannya, dikelola masyarakatnya. Saya kira demikian. Terima kasih, Prof. Mungkin saya akan menambahkan sedikit, Prof. Irfan, ya, boleh ya, moderator Ya, bebas kan? Kalau yang saya pahami sebagai orang awam, di lapangan itu kan ada balai besar atau balai pengelola sungai dan ada BPDAS yang organnya dari KLHK. Pertanyaannya adalah apakah dalam pelaksanaan, perencanaan, monitoring dan sebagainya kedua institusi besar ini sudah saling berkolaborasi karena objeknya kan saling berhimpitan, atau bahkan himpunan bagian wilayah kerja BBWS itu menjadi sebagian kecil dari wilayah BPDAS, begitu, Prof. Irfan. Apakah dalam pelaksanaan sudah dilakukan kolaborasi dan seterusnya sehingga dokumen-dokumen yang dihasilkan inline begitu? Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Budi. Saya akan coba menjawab. Dalam penyusunan rencana pengelolaan DAS terpadu itu melibatkan BBWS juga. Malah tidak hanya BBWS, dari beberapa sektor. Ada sektor pertanian, pertambangan. Kita diskusikan seperti yang saya gambarkan di skema yang perencanaan pengelolaan DAS tadi. Apa sebetulnya masalah di DAS ini? Kita jawab bersama. Nah, kemudian dari BBWS kan menangani bagaimana penyediaan airnya, bagaimana daya rusak airnya. Kemudian dari BPDAS ini bagaimana dia memperbaiki kondisi lahannya di atasnya, bagaimana menanami dengan jenis-jenis yang sesuai, bagaimana teknik konservasi tanah dan airnya yang ada. Nah, itu semua sangat mendukung untuk menghasilkan air yang dicita-citakan. Jadi dari BPDAS maupun BWS itu di tataran di bawah mereka sudah berkolaborasi, kemudian mereka juga sudah bikin MOU untuk sharing data, tidak hanya dengan BWS tapi dengan kayak BMKG itu juga seperti itu. Dan mereka nyusun rencana pengelolaan DAS terpadu ini, nanti yang undang itu Bapeda, yang tanda tangan gubernur. Jadi betul-betul mereka sudah bisa berkolaborasi. Demikian Pak Budi. Baik, Prof. Irfan. Jadi arah yang ditempuh sudah on the right track, gitu. Tinggal melanjutkan mungkin ya. Ya. Kita lanjutkan dengan pertanyaan berikutnya. Ini dari senior saya, Dr. Imam Mudita dari Pusat Riset Geospasial kalau tidak salah. Silakan Pak Imam, open mic saja. Bacain saja Mas Budi. Terima kasih. Halo? Halo Mas Budi, tolong dibacakan saja. Oh, dibacakan. Jadi maaf, ini seperti yang tertulis saja akan saya bacakan. Pak Imam bertanya, mohon dapat disampaikan contoh kontribusi atau pemanfaatan langsung SWM yang sudah dilakukan atau sudah terjadi di Indonesia terhadap misalnya PBB atau climate change atau carbon trade dan sebagainya. Terima kasih sebelumnya. Yang kedua, Pak Imam juga bertanya, mohon dapat disampaikan status capaian beberapa contoh teknologi SWM, terutama dalam kaitannya dengan kemandirian dan daya saing iptek, misalnya terkait sensor, artificial intelligence, maupun sistem informasi dan sebagainya. Terima kasih. Begitu Prof. Irfan, ada 2 pertanyaan. Silahkan langsung ditanggapi. Terima kasih Pak Iman. Jadi ini sebetulnya baru gagasan Pak. Jadi tentang kenyataannya di lapangan itu memang belum terintegrasi. Jadi masing-masing mengembangkan sistem informasi sendiri-sendiri. Jadi seperti saya katakan tadi dari TechPowater tadi, dia mengembangkan sistem informasi yang real time tentang tinggi muka air sungai-sungai tertentu. Kemudian ada PSTA dulu mengembangkan
Sadewa itu juga memprediksi banjir khusus untuk daerah-daerah tertentu. Nah, ini yang rencananya yang saya utarakan bagaimana kalau dari berbagai macam lembaga sektor tadi disatukan oleh misalnya BRIN menyusun mengintegrasikan kemudian mensinkronkan data-data yang sudah ada itu menjadi sistem informasi smart watershed management. Jadi kalau ditanyakan contoh yang sudah ada itu ada di masing-masing sektor, belum terintegrasi menjadi satu kesatuan. Saya kira demikian. Terima kasih. Untuk pertanyaan kedua yang lebih detail lagi, contoh teknologinya mungkin bisa disinggung beberapa. Onlimo siapa yang membuat, apakah mereka sudah menerapkan artificial intelligence atau big data atau apapun terkait hal itu, atau yang tech for water-nya PU misalnya, Prof. Irfan, sedikit gambaran begitu. Ya, jadi yang sudah membuat seperti Onlimo tadi, itu juga dia memonitor berdasarkan data-data yang di logger atau alat yang dipasang di sungai-sungai yang diduga terjadi pencemaran. Jadi langsung mengirimkan data-data seperti itu. Hanya itu belum ditindaklanjuti dengan apa yang harus dilakukan. Seperti Tech for Water ya, itu yang saya pernah buka itu baru mengirimkan data tinggi muka airnya. Tapi nanti akan terjadi banjir atau apa, itu yang belum. Nah, itu yang mungkin perlu ditingkatkan. Itu baru data dasarnya, belum sampai ke arah yang tadi saya katakan itu nanti ada artificial intelligence yang bisa memberikan rekomendasi ke kita. Itu baru data-data awal yang sudah bisa diakses secara online. Nah, itu yang perlu kita tingkatkan untuk menjadi smart watershed management. Demikian. Baik, terima kasih Prof. Irfan. Pak Imam mungkin ada beberapa insight gitu yang mau disampaikan, karena Pak Imam ini biasanya kan berpikirnya ke depan sangat jauh gitu. Silakan Pak Imam. Terima kasih. Tadi saya hanya sebenarnya ingin memperjelas. Jadi ke depan memang apa yang perlu kita lakukan itu mungkin menjadi penting ya, apalagi tren ke depan itu persaingan itu semakin ketat. Kita juga sudah harus bisa mengalokasikan resources kita dengan optimal, baik SDM, anggaran dan sebagainya. Seperti tadi saya sempat menyinggung juga sistem informasi gitu. Saya pernah itu membaca itu namanya semantic web, itu teknologi semantic web. Apalagi DAS ini kan pemangku kepentingannya multisektor ya kalau menurut saya itu. Jadi teknologi seperti itu semantic web juga perlu kita kembangkan gitu. Terima kasih Mas Budi, itu memperjelas pemahaman saya terkait status teknologinya. Terima kasih. Terima kasih Pak Imam atas pertanyaannya dan yang menggelitik ya. Saya cek ternyata sudah ada beberapa yang raise hand ini di kolom partisipan. Langsung saja Pak Agus Murianta, silahkan diperkenalkan juga afiliasinya Pak Agus. Terima kasih Pak Budi sebagai moderator. Saya Agus Wuryanto dari BRIN. Saya juga di PRLSCA juga, sama satu garis dengan Prof. Irfan. Saya juga berkedudukan di Solo. Terima kasih Prof. Irfan atas pencerahannya pagi dan siang hari ini. Pertanyaannya yang pertama itu adalah bagaimana menyusun DAS pintar ini. Karena yang disampaikan Prof. Irfan tadi ilustrasi DAS ya. DAS itu bukan hanya di samping kiri kanan sungai saja, tetapi itu ternyata punggung bukit. Sehingga semua aktivitas di dalamnya itu bagian dari DAS. Jadi membagi lahan ini terbagi habis di dalam suatu DAS. Nah, saya pernah juga mendapatkan suatu webinar bahwa di Indonesia itu
permasalahan pengelolaan das itu lebih banyak pada permasalahan sosial, Prof. Sehingga teknologi konservasi tanah sudah banyak dan ada undang-undangnya lagi. Tetapi permasalahan sosial ini memang betul-betul padahal yang menanggung akibat dari pengelolaan das yang tidak baik, seperti misalnya banjir dan seterusnya, itu masyarakat juga kan. Nah, oleh karena itu menyusun das pintar ini, menurut saya permasalahan sosial ini harus menjadi, menurut saya Pak, menjadi yang utama di dalam penyusunan das pintar ini. Nah, kebetulan lagi Pak, sekarang ini negara kita itu punya gawe besar, akan membuat IKN ya, ibu kota negara. Nah, bisakah kita berkontribusi di situ? Karena slogan atau janjinya itu adalah kita akan membuat smart city di situ. Smart city tentunya yang lingkungannya bagus, bebas banjir, udaranya juga bagus dan sebagainya. Nah, ini relevan sekali dengan das pintar karena bagaimanapun juga di wilayah IKN itu adalah bagian dari das juga pasti. Nah, saya beberapa waktu yang lalu juga mengikuti suatu webinar, itu sudah terbagi-bagi. Di IKN itu di dalam das mana, ikut di dalam das mana, di bagian ini ikut di dalam das mana. Nah, kita bisa memberikan kontribusi di situ, menyusun das pintar di situ, sehingga kita bisa memberikan informasi, oh ini jangan begini, oh ini jangan begini. Nah, ini sekarang saya juga menyampaikan juga bahwa webinar-webinar yang di PRSSDA itu sebetulnya bisa kita mosaik juga untuk menyusun das pintar ini. Seperti yang kemarin ada Pak Yus ya, yang menyampaikan, Pak Yus ada di sini kali, yang kemarin menyampaikan tentang sosial hidrologi atau hidrologi sosial. Kemarin sebetulnya saya akan bertanya Pak, tetapi saya terbius ya kemarin dengan Pak Yus yang disampaikan Pak Yus itu. Sosiohidrologi itu sangat menarik saya kira. Itu bisa dikawinkan dengan smart watershed yang digagas Pak Irfan ini. Kemudian Pak Hendri kemarin juga menyampaikan tentang bagaimana. Mohon maaf Pak Agus, apakah bisa fokuskan ini karena sudah cukup panjang? Oh, terima kasih Pak Heru. Jadi yang disampaikan Pak Hendri kemarin itu pemanfaatan air yang efektif untuk lahan pertanian. Nah, ini juga bisa dimosaik, dimasukkan di dalam bagaimana menyusun das pintar ini. Saya kira demikian Pak Budi Heru dan Prof. Irfan. Terima kasih. Halo. Ya, saya sudah selesai, Pak. Ya, terima kasih Pak Agus. Saya masih mute tadi. Prof. Irfan, silakan langsung menanggapi. Ya, terima kasih Pak Budi, Pak Agus. Jadi yang pertama tadi tentang permasalahan di das adalah permasalahan sosial ekonomi. Saya tadi juga di akhir-akhir itu juga menyebutkan bahwa smart watershed management ini tidak hanya bertumpu pada kemajuan teknologi, tapi juga harus melibatkan masyarakat yang ada di das tersebut. Sehingga permasalahan sosial ekonomi itu juga bisa ikut terpecahkan di situ. Nah, sehingga selama ini terkesan kalau pengelolaan das itu meninggalkan masyarakat. Padahal sebetulnya permasalahan das itu akibat terjadi karena masyarakat atau penduduk di das itu berinteraksi dengan lahan tanpa memperhatikan konservasi tanah dan air, sehingga akibatnya terjadi banjir, terjadi kekeringan dan lain-lain. Kemudian saran Pak Agus tentang tadi beberapa webinar yang kemarin, memang tadi sudah saya masukkan. Jadi tidak hanya dari smart agriculture, tapi juga ada smart climate, smart city dan lain-lain. Sehingga itu seperti contoh yang saya contohkan di Amerika tadi, itu beberapa dimasukkan di dalam kerangka smart watershed management. Sehingga itu sudah akan tercakup di situ. Hanya ini kan baru ide. Bagaimana kita mimpi ini kita bisa menuju ke arah kenyataan. Itu merupakan tugas
kita semua di BRIN ini supaya hasilnya betul-betul bisa dinikmati oleh masyarakat secara luas. Demikian Pak Budi, terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Irfan. Sepertinya sudah mantap Pak Agus ya, sudah terjawab. Yang berikutnya adalah di tabel ini ada Pak Sunu Tikno. Silakan Pak Sunu. Baik, terima kasih. Kedengaran ya Pak Budi ya? Silakan Pak. Iya, ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Pak Profesor Irfan, Pak Budi selaku moderator atas kesempatannya. Ya, saya akan melihat dari sisi perspektif yang lain ya. Tapi tadi Prof sudah sampaikan bahwa smart water set ini masih gagasan. Tapi saya kira itu hal yang perlu ditindaklanjuti. Jadi begini, kalau bicara smart water set ini sebetulnya kalau bicara smartnya ini kan sebetulnya as a tool ya, sebetulnya sebagai alat ya, yang mana nanti diterjemahkan menjadi sensor dan instrumen-instrumen yang banyak yang diterapkan di suatu DAS. Tapi sebetulnya ada hal yang menjadi satu background atau latar belakang yang mana DAS itu harus ditangani. Jadi mungkin tadi sudah disinggung. Jadi sebetulnya kan DAS itu kalau dikatakan baik kan harus mempunyai nilai, katakanlah salah satu unsur perbandingan Kimax dan Kimin yang kecil. Kemudian DAS itu harus resilient terhadap suatu perubahan. Kemudian mempunyai nilai sedimentasi yang terbawa ke muara sampai kecil. Kemudian kesuburan tanah di DAS itu masih terjaga dan lain-lain ya, panjang. Nah itu sebetulnya kondisi yang real dan yang diharapkan. Nah sebaliknya itu tentu DAS itu dinyatakan rusak atau tidak baik. Nah terkait dengan itu tentu pengaplikasian smart water set ini adalah harus yang lebih konkret ya. Artinya begini, karena berubahnya satu DAS itu kadang-kadang karena tidak ketaatan pengambil kebijakan DAS itu sendiri atau pengelola DAS, sehingga yang tadinya sebetulnya menuju Kimax, Kimin yang kecil, kemudian resilient dan semacam jadi tidak terwujud. Nah ini saya kira yang perlu di-highlight bahwa apabila ada kebijakan-kebijakan terhadap penggunaan lahan di DAS itu tidak sesuai, itu juga masuk dalam satu rumusan smart water set. Nah, itu satu. Nah, kemudian yang kedua Pak Prof ini sangat menarik, tapi sebaiknya hal-hal kegiatan yang sifatnya menyangkut budaya, kebiasaan, dan sosial ini memang harus ada semacam pilot project. Nah, kalau pilot project itu berhasil diterapkan di suatu tempat, nanti orang itu tinggal datang aja melihat, oh penanganan di sana itu ternyata begini-begini, sehingga akan ditiru dengan di tempat lain. Saya kira itu Pak Prof dan Pak Moderator, terima kasih. Baik, langsung saja Prof. Irfan, silakan ditanggapi. Terima kasih Pak Budi. Ini Pak Sunu Tikno ini teman lama ini. Sudah 40 tahun lebih nggak ketemu. Iya Pak Prof, salam. Ya, jadi yang pertama tadi tentang pengolahan DAS tidak hanya yang kecil tadi, tapi termasuk yang besar. Termasuk tadi disebutkan bahwa tidak hanya di maksimum, tapi ada sedimentasi, kemudian ada masalah sosial ekonomi. Sebetulnya sudah saya sampaikan dalam pengelolaan DAS saat ini tadi, itu dalam monitoring dan evaluasi itu kan ada kriteria sosial ekonomi, kriteria tata air, kriteria lahan, kriteria yang lain-lain. Nah itu kalau kita nilai itu ketemu nilainya, saya sampaikan tadi, nilainya itu kalau di bawah 110 daya dukung DAS-nya itu termasuk kategori baik. Kalau di atas 110 sudah termasuk jelek. Nah selama ini untuk mendapatkan nilai tadi itu dilakukan pengukuran secara langsung. Itu yang memerlukan biaya yang besar. Nah, kalau dengan smart water management dengan memanfaatkan sensor-sensor yang ada, itu bisa menghemat biaya itu dan bisa dipantau dari akun media sosialnya, AKP Rita Yuliana bicara soal hubungan dengan Verdi Sambo,
akui hubungan spesial dengan Sang Ini ada Jenderal. suara masuk. Mohon suara Cantika dari Amerika luar nih. Yuliana akhirnya Suara dari Pak Hamid mohon bisa di-mute. Oh, Dari ada ah, Ferdi. ini informasinya dari Ya. luar. Terus yang kedua tadi ada masalah saya agak lupa tadi. Yang kedua itu masalah Ruang. tata ruang. Ya Pak Sunu ya. Iya, artinya kalau sebetulnya pengelola DAS sudah menetapkan bahwa bagian Oh, iya. hulu tidak boleh Ya. dibangun ini Ya, dan sebagainya. Ya, betul. Nah, tadi Pak Sunu cerita bahwa sebetulnya pengelola DAS sudah tahu kalau itu nggak boleh dilakukan, nggak boleh dibangun, nggak apa. Nah, dengan Smart Watershed Management ini, itu semua akan terbuka. Jadi semua orang akan tahu, sehingga tahu apa yang dalam DAS ini, katakanlah dalam DAS Ciliwung, itu semua penduduk akan tahu, oh ini akan dilakukan ini akan dilakukan ini. Nah, nanti kalau tidak sesuai itu juga akan mudah, sehingga pengelola DAS dalam hal ini katakanlah BPDAS ya, itu tidak sembarangan, atau dalam hal ini Pemda tidak sembarangan mengeluarkan izin-izin untuk pemanfaatan lahan yang tidak mendukung dalam konservasi tanah dan air, sehingga dengan keterbukaan informasi sistem Smart Watershed Management ini, itu akan mengurangi kesempatan untuk melakukan seperti itu. Saya kira demikian Pak Budi. Mudah-mudahan sesuai dengan apa yang diminta Pak Sunu. Iya, matur nuwun. Siap, Om. Makasih. Kalau masih belum puas nanti bisa dilanjut di mana gitu, karena sahabat lama kan Pak ya. Terima kasih Pak. Selanjutnya dari Pak Fahrudin, silakan Pak, open mic. Oke, terima kasih. Bentar. Kelihatan. Terima kasih Pak Budi, Prof. Irfan. Saya kira menarik sekali ini paparannya gitu mengenai penggunaan DAS pintar ini gitu. Nah, kalau kita bicara DAS itu tadi, kan Pak Prof tadi kan kompleks sekali itu ya, dan multisektor gitu. Nah, memang kalau saya perhatikan gitu ya, memang ada sektor-sektor itu sudah melakukan monitoring gitu ya, monitoring. Nah, memang antara actionnya di mana, monitoring di mana ini yang kadang-kadang sering tidak klop gitu, tidak klop. Gitu. Nah, mungkin dalam konteks saya agak berbeda sedikit, bukan berbeda, maksudnya dari sisi yang lain yang akan kita angkat gitu. Saya angkat gitu, maksudnya gini Pak Irfan gitu. Mungkin ajakan Pak Irfan itu kan bagaimana kita di BRIN ini kan bisa integrasi dalam satu kegiatan kan. Nah, kan sekarang ini kan misalkan di Limno ini kan ada dua tema besar kan mengenai Dano sama DAS kan gitu. Nah, mungkin ada baiknya juga nanti kan kita di BRIN ini kan semuanya dalam konteks proposal semuanya ya, kita melakukan kegiatan gitu. Nah, mungkin kalau bisa gitu kita bikin proposal yang besar dan nanti kita ajukan gitu. Nah, kalau bisa gini, ini kan kalau kita bicara DAS itu saya kira terlalu besar gitu ya. Mungkin kita bisa tadi katakan Pak Irfan tadi ada mikro DAS gitu ya, mikro DAS yang kita bisa intensif gitu ya. Jadi kita bisa peralatannya juga di situ, aktivitasnya di situ, ada monefnya itu juga lebih ada sebab akibatnya yang sudah jelas itu. Nah, itu satu. Terus yang kedua, mungkin juga kita perlu begini. Saya itu coba melihat Pak Irfan, misalkan kriteria tentang tata air, ada water regime, koefisien alih dan sebagainya dan seterusnya itu. Saya mencoba untuk melihat dari sisi catatan akademis yang di Indonesia gitu. Saya belum menemukan gitu. Misalkan koefisien aliran itu kan sebenarnya kan faktornya banyak ya, ada tanahnya, ada lentisnya, ada hujannya. Hujannya itu kan misalkan ada intensitasnya, ada durasi, ada hujan. Kadang-kadang kita membandingkan itu tidak apple to apple gitu. Hujannya itu ya hujannya aja gitu. Nah, itu yang
mungkin ke arah sana, mungkin kita bisa penelitian-penelitian yang lebih dalam gitu, sehingga kita bisa menyajikan kriteria-kriteria yang saintifik untuk misalkan das yang bagus itu seperti apa gitu. Das itu mungkin ada kriteria-kriteria das untuk tanahnya segini, ada soal apa gitu, sehingga kita juga bisa menyodorkan kriteria-kriteria tentang tata air, misalkan dari sisi tata air gitu. Nah, mungkin ke depan itu hal yang juga menarik menurut saya gitu, karena itu saya kira kita kan nggak bisa ya antara Indonesia bagian timur sama barat itu kan curah hujan lebih dan tata lebih dan seterusnya gitu. Nah, mungkin itu Pak Irfan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Farudin. Langsung saja Prof. Irfan, silakan. Terima kasih Pak Farudin. Jadi yang saya jawab yang terakhir tadi tentang kriteria das itu baik atau tidak. Kemudian Pak Farudin mengomentari berdasarkan penelitian-penelitian ternyata itu kurang cocok. Sebetulnya kami sudah mengusulkan untuk merevisi Permenhub 61 tahun 2014-nya belum terlaksana terus. Kami punya beberapa literatur tentang dari luar itu bagaimana menilai das itu baik atau jelek. Di UNESCO sudah mempublish bahwa untuk menilai kinerja das tadi itu menggunakan program namanya HELP. HELP itu singkatan dari hanya hidrologi, kemudian ada E-nya lingkungan, kemudian ada L itu hukum kalau nggak salah, P-nya itu apa gitu. Jadi hidrologi di HELP itu tidak pakai debit maksimum minimum, tidak pakai sedimentasi, tidak pakai kerusakan, hanya pakai kebutuhan air. Kebutuhan air di masyarakat itu tercukupi nggak di situ. Kriterianya tiap orang itu per tahun itu membutuhkan air kalau nggak salah 1.700 meter kubik per tahun. Itu kebutuhan air yang global ya, tidak hanya untuk air minum saja. Nah, kalau itu bisa terpenuhi, itu das itu sudah bagus. Dari satu penilaian itu. Kemudian ada luas yang dari vegetasi, dari lahan, itu dia menggunakan hanya vegetasi permanennya saja. Dalam das tadi vegetasi permanennya berapa persen. Nah, kemudian yang dari hukum tadi penegakan aturannya seperti apa. Itu. Nah, mungkin nanti dalam pengembangan Smart Watershed Management itu juga kita lebih sederhanakan dan yang bisa diperoleh dari sensor misalnya seperti itu. Jadi kayak lahan tadi kan juga bisa diperoleh dari sensor. Kemudian yang mungkin sedimen kualitas air juga bisa diperoleh dari beberapa macam sensor. Kemudian yang pertama tadi saya agak lupa itu Pak Farudin. Yang pertama ya tadi kan ini kalau kita bicara pengelolaan das pintar itu kan sangat luas gitu ya dan complicated gitu. Nah, mungkin kalau kita kan bisa kan diwujudkan dalam kegiatan Pak. Kegiatan itu kan dalam proposal kan. Saya poinnya saya dapat itu. Jadi Smart Watershed Management ini itu harapan kami itu bisa diwujudkan dalam satu bentuk penelitian. Dan kita tidak mulai dari nol karena sekarang di limnologi dan sumber daya air itu sudah banyak penelitian dipilih, ada das Citarum, ada das Ciliwung, ada das di Batanghari. Mungkin kalau sekarang yang sudah banyak fasilitasnya itu ada Citarum sama Ciliwung. Nah, mungkin dipilih salah satu itu. Dan saya kira di Citarum banyak sekali penelitian-penelitian yang ke arah ke pengelolaan das tadi, termasuk yang kemarin kerjasama dengan Jepang itu. Mereka akan meneliti tentang sedimentasinya. Nah, itu yang perlu kita satukan. Nah, kemudian sumber daya manusianya, saya kira di pusat riset limnologi sumber daya air itu kan juga ada keahlian sistem informasi ya kalau nggak salah. Mungkin saya pernah ingat itu ada ahli sistem informasi di situ. Mungkin nanti perlu dibantu oleh pusat riset sistem informasi juga sehingga bagaimana mengintegrasikan, merangkum dan meningkatkan potensi-potensi yang ada menjadi Smart Watershed Management itu.
Nah, itu memang nanti Pak Indro ini yang bagian programnya bisa memfasilitasi bagaimana itu yang harus dilakukan. Demikian Pak Farudin, Pak Budi, terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Irfan. Sepertinya sudah nyambung ya. Saya akan menyapa ini salah satu sobat saya yang membidangi instrumentasi dan sudah cukup luas juga jangkauannya, Pak Yudi Aditya Warman. Ini sekarang di salah satu pusat elektronika kalau nggak salah. Pak Yudi Adit, mohon open mic dan bisa memberi tanggapan atau pertanyaan terkait dengan Smart Watershed Management yang di situ akan ada banyak sensor instrumen-instrumen yang dipasang. Silakan Pak Yudi. Terima kasih Pak Budi. Diperkenalkan afiliasinya Pak Yudi. Suara saya terdengar Pak? Suara terdengar jelas. Oh ya, terima kasih. Nama saya Yudi Aditya Warman Pak. Saya sebelumnya ditempatkan di sumber daya alam di BPPT, kemudian sekarang kami ditempatkan di pusat riset elektronika. Sebelumnya saya rasa saya sudah bertemu dengan teman-teman ya dalam beberapa diskusi, waktu diskusi awal limnologi, kemudian juga waktu kita pernah diskusi mengenai masalah implementasi sensor ya Pak ya, kalau nggak salah ya, implementasi sensor bekerja sama dengan OREI. Nah ini saya sangat tertarik sekali dengan konsep smart water management karena memang ini arah yang memang harus kita terapkan ya, artinya jadi data centric lah bahasa kita, mulai dari sensor, kemudian termasuk juga intelligence, termasuk juga integrasi dari data-data yang bisa kita manfaatkan gitu. Barangkali seperti pertama, ini tadi dari diskusinya itu kelihatannya kita bisa pasang beberapa sensor kemudian kita integrasikan dengan teknologi IoT, kemudian kita gabungkan dengan data-data lainnya, mungkin dari data yang data cuaca yang bisa kita akses ya dari NASA secara gratis, kemudian data-data itu bisa kita lakukan asimilasi menggunakan teknologi tadi yang di sistem informasi itu ya, mungkin kita bicara juga dengan geospasial dan segala macam itu sangat-sangat menarik Pak. Kita bisa masukkan juga bahkan konsep data analytics atau artificial intelligence itu untuk memperkirakan masalah distribusi airnya, distribusi spasialnya, pengendapan dan lain-lain. Wah itu banyak sekali Pak. Sementara waktu sih mungkin saya masih mencoba menangkap dulu ya esensinya ya, karena ini sesuatu yang sangat luas sekali dan sangat menarik. Mohon izin Pak Budi, mungkin saya mendengarkan dulu Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Yudi insight-nya. Intinya secara potensi dan kemampuan ada pusat riset di BRIN yang memang membidangi sehingga bila sudah dikerucutkan pada penulisan proposal, kerjasama dan sebagainya, ini mungkin sudah bisa langsung diidentifikasi lebih lanjut. Kontak person salah satunya adalah Pak Yudi Aditya Warman ini di pusat riset elektronika, Pak Prof. Irfan. Demikian, mungkin Prof. Irfan mau menanggapi? Ya, saran yang bagus sekali dari Pak Aditya ini, sehingga ini sebetulnya yang ingin kami pancingnya di situ. Jadi kami ini bukan dari keahlian sistem informasi, namun kami melihat sistem informasi itu sangat membantu dalam pengelolaan das pintar ini. Kami bidangnya dengan bidang yang bidang daerah aliran sungainya, fisiknya. Kemudian bagaimana yang fisik ini diolah menjadi sistem informasi. Tadi disebutkan Pak Aditya itu bisa pasang sensor, bisa mendownload satelit-satelit yang ada. Karena satelit-satelit yang ada sekarang sudah sangat bervariasi. Sampai yang terakhir itu dari satelit hujan itu nanti bisa melihat kualitas airnya. Nah, gitu ke depannya kan seperti itu. Sehingga itu yang kalau tidak cepat-cepat kita manfaatkan, kita rasanya ketinggalan terlalu jauh dengan negara-negara yang lain gitu. Nah itu yang harus kita dongkrak supaya kita dengan di BRIN ini kita sudah punya satu rumah. Bagaimana mereka kita ini dari berbagai macam keahlian itu saling bersinergi menghasilkan sesuatu yang sudah yang akan bermanfaat bagi masyarakat banyak. Demikian Pak Budi. Terima kasih Prof. Irfan.
Siapa yang baru? Ya silakan. Ya. Itu ada Pak Fajar Lubis. Terima kasih, mungkin menambahkan tadi Pak Irfan. Jadi kami pernah pengalaman mencoba menerapkan artificial intelligence untuk perkiraan tinggi muka air di daerah tinggi muka air di kawasan gambut, Pak. Jadi kan seperti kita ketahui kawasan gambut itu kan PMA-nya tidak boleh kurang dari 40 cm gitu ya. Jadi kita mengintegrasikan citra satelit, data prediksi curah hujan sampai 4 bulan ke depan, sehingga kita bisa memperkirakan apakah daerah itu perlu rewetting atau tidak. Nah ini sangat menarik, mungkin bisa kita coba terapkan ke daerah DAS ya, perkiraan bagaimana nanti ke depannya 4 bulan yang akan datang. Tapi memang hal seperti ini agak kompleks dan perlu mengintegrasikan banyak keahlian yang ada di BRIN itu Pak. Dan saya kira itu sangat positif teman-teman punya keahlian. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yudi Adit. Yang penting saya sudah punya nomor HP-nya Pak Yudi Adit. Setiap saat bisa kontak kalau kita memang mau fokus ke situ Pak Yudi Adit. Ya, terima kasih. Nah ini saya juga melihat ada utusan ini karpet merah ini. Dari Deputi Kebijakan Pembangunan atas nama Pak Afla Horido dan Pak Nur Asfa Fuad. Nah, mungkin bisa open mic dan bisa langsung memberikan tanggapan atau pertanyaan. Pak Afla atau Pak Fuad? Silakan. Pak Afla, waduh ditinggal ya. Pak Fuad? Nah, sepertinya tidak di tempat. Oke, lanjut ke pertanyaan yang di kolom chat. Ini ada Pak Hidir Trisnadi. Pak Hidir mau lanjut saja dengan open mic ya. Silakan di unmute. Halo, saya ada Pak Budi. Oh, Pak Fuad dulu. Nah, Pak Fuad silakan disampaikan pertanyaan atau tanggapan, silakan. Iya, baik. Matur nuwun Pak Budi atas waktunya. Wah, kehormatan nih buat saya. Saya bukan ahli di limnologi, tetapi saya mungkin pengguna dari aspek teknisnya. Kebetulan saya berada di Deputi Kebijakan. Begini Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, fokus bidang tugas saya adalah di Direktorat Kebijakan Pembangunan, Lingkungan Hidup, Sumber Daya Alam, Kemaritiman dan Ketenaga Nukliran. Wah, panjang banget nih. Tetapi fokusnya ada di bidang koordinasi kebijakan pangan dan pertanian. Nah, sekarang kami sedang menyusun tentang smart farming teknologi, di mana yang menjadi isu pokok adalah smart, seperti yang disampaikan pada pagi hari ini. Kalau kita bicara smart, mau tidak mau, suka tidak suka, kita bicara masalah infrastruktur teknologi informasi. Nah, kebetulan dari beberapa literatur yang kami kaji, untuk smart farming ini memang membutuhkan sarana dan prasarana teknologi informasi. Nah, salah satunya adalah bagaimana kita bisa memonitor sumber daya alam, khususnya air dan sebagainya, secara smart. Nah, kalau kita bicara smart, Indonesia ini kan luas. Jadi, teknologi informasi, terutama khususnya infrastruktur, itu belum merata di seluruh Indonesia. Padahal kita harus menaungi seluruh wilayah Indonesia dengan segala karakter sumber daya alamnya. Nah, kalau saya bicara tentang teknologi informasi, di mana akan mendukung hal-hal yang namanya smart, itu diindikasikan dengan adanya Indeks Pembangunan Teknologi Informasi, di mana Indonesia itu masih rendah sekali, 5,52. Sekitar itulah angkanya. Angka yang bagus itu 10. Nah, Indeks Pembangunan Teknologi Informasi ini diindikasikan pertama dengan infrastruktur, aksesibilitas, dan sumber daya alam. Nah, mohon pencerahan dari Pak Profesor, kira-kira untuk penerapan smart farming yang namanya smart seperti ini, yang terkait dengan smart weather sheet dan sebagainya, apakah Indonesia siap? Karena dari Indeks Pembangunan Teknologi Informasi saja kita masih sangat rendah. Itu satu. Yang kedua, konsentrasinya masih berada di Jawa. Sementara di luar Jawa, teknologi informasi ini pembangunannya masih sangat kurang. Matur nuwun Pak Budi. Terima kasih atas waktunya, saya kembalikan. Terima kasih Pak Fuad, ini pertanyaan yang luas seperti juga bidang kerja dari direktoratnya Pak Fuad yang tidak
tidak akan kita hafalkan dalam waktu 10 menit ke depan ya. Sangat luar. Prof. Irfan silahkan ditanggapi. Ya, terima kasih Pak Fuad. Nah, ini yang penentu kebijakan ini. Jadi gini Pak Fuad ini, bahwa Indonesia itu dari segi indeks teknologinya masih 5,2, padahal paling tinggi 10 kan? Betul Pak. Ini bagaimana kita mendongkrak ini, karena yang sekarang kita realistis saja. Yang sekarang ada itu di berbagai kementerian, berbagai sektor itu mereka sudah mengembangkan, tapi belum menyatukan dalam satu sinergi untuk smart watershed management. Tadi saya contohkan, di PU sudah mengembangkan Tech for Water, di KLH sudah mengembangkan OnLimo, di dulu bekas PSDA 8 sudah mengembangkan Sadewa. Nah, itu sebetulnya sudah dimulai itu untuk teknologi. Nah, sekarang tinggal bagaimana yang masih terpencar-pencar tadi kita satukan sehingga hasilnya tidak hanya informasi, tapi sudah menjadi tidak hanya data maksudnya, tapi sudah informasi yang akan digunakan oleh penentu kebijakan untuk menentukan kebijakan yang lebih baik. Yang saya contohkan tadi, misalnya untuk memprediksi, di sana itu terjadi longsor sudah sejak lama, namun kita tidak mendapatkan informasi seperti itu, sehingga banjir bandang terjadi, kita tidak tahu. Harusnya itu bisa ketahuan jauh sebelumnya, karena tidak punya sistem informasi itu. Saya yakin untuk ke depan, dengan mudah-mudahan dengan adanya kita menjadi satu kesatuan di BRIN ini, itu mungkin indeks teknologi itu bisa naik dengan mengembangkan bagaimana kita memfasilitasi di sektor-sektor tadi. Kalau kita lihat, betul kata Pak Fuad tadi, kebanyakan masih di Pulau Jawa. Namun demikian, yang dikembangkan oleh PU tadi, Tech for Water itu sudah menyebar di luar Pulau Jawa juga. OnLimo itu juga sudah mulai di Sumatera. Meluas untuk penggunaan itu, apalagi kalau kita sampaikan bahwa ini nanti akan terintegrasi. Saya kira demikian Pak Fuad. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Prof. Irfan. Ada banyak pekerjaan yang masih harus dilakukan dan pekerjaannya kompleks sekali Pak ya, termasuk sektor IT yang masih jauh nilainya. Baik, terima kasih Pak Fuad dari Deputi Kebijakan Pembangunan atas insight-nya. Kemudian lanjut ke Pak Hidir, tadi sudah siap Pak Hidir ya, silakan open mic. Pak Hidir, sedang tidak ada di tempat? Kalau begitu dilanjut dengan Pak. Oh, silakan. Kedengaran Pak. Saya ingin kalau air tanah itu kan rezimnya SDM Pak ya. Sementara kalau air permukaan itu rezimnya PUPR. Nah, beberapa kali saya berkunjung ke pengelolaan sumber daya air tanah yang di daerah Pak ya, misalkan untuk OnLimo-nya itu hanya berfungsi selama 2 tahun Pak. Berikutnya, tahun-tahun berikutnya sebetulnya nggak berjalan semestinya gitu loh. Makanya saya ingin tanya, sebetulnya itu tanggung jawab siapa untuk operasionalnya dari tahun ke tahun seandainya Pemda tidak mau membiayai ataupun pemerintah pusat tidak membiayainya Pak. Itu saja pertanyaan saya Pak. Terima kasih Pak Hidir. Prof. Irfan, silakan langsung. Ya, terima kasih Pak Hidir. Jadi pertanyaannya bagus sekali bahwa peralatan-peralatan itu hanya bertahan 2 tahun ya. Jadi mudah-mudahan dengan nanti kita menyatukan ini, mereka yang sektor-sektor yang melakukan monitoring tadi itu juga akan terawasi. Maksudnya terawasi itu kalau misalnya ada kesulitan, dia bisa mengajukan ke atas lagi. Bagaimana solusinya seperti ini? Karena ini akan dimanfaatkan oleh sektor-sektor lain. Nah, sehingga saya juga jawab yang Pak Hidir yang di chat ya, di
chat itu juga nanyakan pihak mana yang berwenang menanggung skema biaya operasional. Saya kira biaya operasionalnya tetap di masing-masing sektor. Kemudian nanti pemerintah pusat itu ya yang menghandle semua, karena dalam peraturan pemerintah tentang pengelolaan DAS itu kalau pengelolaan DAS itu ada di antar provinsi, itu pemerintah pusat yang menghandle. Kalau DAS-nya itu di dalam provinsi atau antar kabupaten, itu gubernur yang menghandle. Jadi saya kira bisa dikembalikan seperti itu. Kemudian BRIN itu fungsinya nanti hanya menghasilkan satu teknologi inovasi yang bisa diaplikasikan. Jadi kalau boleh saya usulkan, mungkin BRIN nanti akan menghasilkan satu Smart Watershed Management ini di salah satu atau beberapa DAS yang ada permasalahan atau DAS prioritas. Contohnya mungkin yang sekarang sudah siap itu dengan beberapa penelitian yang ada itu di DAS Citarum itu. Jadi nanti BRIN ini bisa menghasilkan Smart Watershed Management di DAS Citarum dengan sistem informasi yang sudah begitu lengkap. Saya kira begitu Pak Idir. Baik Pak, terima kasih. Terima kasih Prof. Irfan. Kita lanjutkan di kolom partisipan ada Pak Fajar Lubis. Silakan Pak Fajar, open mic. Pak Fajar. Baik, terima kasih Pak BHS nih, sejawat saya di MHI nih. Aduh. Ya. Jadi mohon maaf, yang pertama ini kameranya nggak nyala, jadi cuma latar belakangnya yang muncul. Jadi Prof. Irwan, selamat bergabung. Jadi mungkin masih ingat muka saya ya Prof. Gitu. Ya, jadi, masih ingat Pak. Kalau nggak ingat bisa di Google. Jadi Pak BHS juga ini baru selesai disertasi nih Pak BHS nih. Harusnya kalau kita kumpulnya offline nih, tumpeng nih Pak BHS nih. Tumpeng sama Isoman Pak, Isoman. Iya nih curang nih bikin acara. Ya bagus alasan Pak, alasan. Nah itu alasan aja. Ayo tunggu tumpengnya. Tapi kita dari tumpeng tuh saya lebih mengharapkan presentasi Pak BHS ya. Jadi mudah-mudahan di sesi berikutnya Pak, saya pengen tahu benar tuh cerita sukses Bapak di Tangerang ini. Jadi keren ya Pak BHS itu masalah banjir. Baik, jadi Prof. Irfan, jadi betul tadi yang sudah disampaikan. Jadi mungkin saya perlu sedikit diskusi ya Prof ya. Kita tahu bahwa ini ada watershed, smart watershed dan DAS-nya sangat baik ya. Kemudian kita tahu juga ada pengelolaan smart water management system yang memang nanti akan integrasi di sini. Ya, kemudian juga kita tahu bahwa di air tanah itu sebenarnya pengelolaan yang ideal itu adalah hubungan air tanah. Nanti dari sesi kelompok riset kami akan cerita di sini. Mungkin perlu diskusi Prof, bagaimana mengintegrasikan ini semua, karena di Undang-Undang Sumber Daya Air yang baru 17/2019 itu di satuan wilayah sungai ini Prof, manajemen sumber daya air nih. Jadi bagaimana kita BRIN bisa memformulasikan integrasi dari begitu, kalau kita udah bicara detail itu ada pengelolaan yang berdasarkan pendekatan parameter fisik dan juga parameter lainnya, kimia, biologi yang berbeda. Nah, mungkin ini bagaimana kita bisa mengintegrasikan ini sehingga ini menjadi satu suara yang baik. Karena saya yakin bahwa stakeholder juga sedang agak bingung ya, dari pengalaman saya keliling stakeholder yang lain, Prof, mereka bingung bagaimana mengintegrasikan pengelolaan ini semua. Sehingga karena kalau di Undang-Undang Sumber Daya Air ditariknya itu di satuan wilayah sungai. Yang kadang-kadang mungkin DAS-nya jadi beberapa DAS ya, atau mungkin ada DAS yang tidak masuk di, ada DAS yang masuk di 2 SWS. Nah, ini jadi satu tantangan yang luar biasa. Mungkin perlu insight-nya nih Prof, pencerahannya kira-kira gimana kita melangkah ke depan sehingga nanti mungkin usulan-usulan penelitian kita bisa sangat integratif. Baik, itu aja dulu Pak BHS. Terima kasih. Terima kasih Pak Fajar. Silakan Prof. Irfan langsung ditanggapi. Ya, terima kasih Pak Lubis. Nah, ini yang minta saya dulu presentasi sebelum ada BRIN ini. Nah, tapi karena teman-teman di KLHK itu menyarankan enggak, sehingga saya tidak teruskan waktu itu. Tapi akhirnya bisa masuk juga dengan Pak Lubis ini. Jadi Pak Lubis, jadi memang air tanah itu juga sangat penting. Sehingga dalam pengelolaan DAS itu juga sangat perlu bagaimana air tanah tadi. Mungkin satuannya kalau air tanah itu bukan DAS ya, tapi cekungan air tanah. Nah, ternyata selama ini kita ya mungkin bagi pembelajaran bagi kita itu
masalah banjir itu diatasi dengan membuang air cepat-cepatnya ke laut. Akibatnya apa? Akibatnya di Jakarta terjadi penurunan muka tanah di Semarang sepanjang Pantura itu karena suplai air hujan ke dalam tanah itu berkurang karena air hujan yang jatuh itu langsung dialirkan. Mungkin itu yang harus kita rubah paradigma tadi. Jadi paradigmanya bukan membuang air sepatnya, tapi meresapkan air sebanyak-banyaknya untuk daerah tertentu, karena daerah tertentu yang lain itu mungkin nanti bisa menyebabkan longsor. Sehingga itu yang perlu dilakukan. Nah, kemudian bagaimana kita mulai ini? Saya kira kita bisa mulai ini yang paling mudah ya kan, paling dekat dengan Bogor kan sebetulnya Das Ciliwung, tapi yang begitu banyak permasalahan mungkin Das Citarum. Das Citarum nanti kita bisa pilih dengan Das Citarum keseluruhan, tapi Das Citarum hulu yang hilirnya itu ada di di waduk Saguling atau apa gitu, sehingga itu kita bisa integrasikan bagaimana permasalahan di Citarum hulu tadi. Itu banyak di sana, dulu Sadewa itu dikembangkan di sana, kemudian yang Onlimo itu juga ada monitoring di sana, kemudian dari Tevo Water juga ada, karena banyak teknologi-teknologi itu yang sudah dikembangkan di daerah sana. Nah, ini yang akan kita coba jadi pilot project-nya, kita coba kembangkan di Citarum hulu ini seperti apa. Nanti kalau itu berhasil, kita coba ke das-das yang lain. Saya kira untuk awalnya saran saya seperti itu Pak Lubis. Jadi termasuk yang Bandung ini juga mengalami permasalahan penurunan air tanah karena penyederhanaan air tanah juga sangat masif sekali, sehingga begitu air tanah turun maka permukaan tanah juga ikut turun. Permasalahannya banjirnya makin luas karena daerah tersebut makin rendah. Saya kira demikian Pak Fajar. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Prof. Irfan. Pak Fajar, sudah cukup ya? Kita masih punya bagus sekali Prof. Mungkin sedikit saya komentar Pak BHS, nggak apa-apa ya sedikit. Ya, jadi luar biasa, betul, saya setuju. Jadi mungkin kita perlu siapkan untuk RP yang tahun depan ya Prof ya. Jadi bagaimana supaya matang. Jadi kami juga siap bantu, betul sekali bahwa di daerah Citarum ini air tanahnya luar biasa turun terus. Jadi ini sudah isu nasional, bukan hanya isu nasional, tapi dia jadi isu internasional. Ya, jadi air tanah terus turun, debit mata air terus berkurang. Dan kita juga tahu, dan Satgas Citarum Harum juga luar biasa ya, sangat support, dan kita mungkin bisa lebih mengakselerasi ya untuk restorasi ini sehingga bisa jadi contoh tidak hanya untuk Indonesia tapi untuk internasional. Siap bantu, Prof. Jadi Pak Hidir juga ahli tanah hadir di sini, ada Pak Haryadi, banyak saya lihat. Jadi saya kira kita bisa sama-sama Pak BHS bisa cerita banjirnya pasti. Oke, makasih. Ya. Terima kasih, Prof. Mungkin kita usulkan nanti pengelolaan das yang pintar ini bukan hanya kumpulan proposal, tapi kita jadikan usulan sebuah rumah program mungkin, Prof. Irfan ya. Itu lebih keren tuh, rumah program atau PRN sekalian. Ya, kalau itu hasilnya nanti bisa kelihatan dan langsung bisa digunakan oleh para stakeholder di daerah. Terima kasih Pak Dr. Fajar. Sepertinya yang di chatroom sudah tidak ada dan di daftar partisipan tidak ada yang raise hand lagi. Saya buka lagi kesempatan untuk Bapak-Bapak, Ibu-Ibu untuk langsung bertanya. Kalau masih ada yang mau dikupas tuntas, mumpung Pak Prof. Irfan masih open mic ini. Kalau sudah saya boleh Pak ada. Budi? Sedikit Pak Budi. Oh ya Pak Agus, silakan. Ya, terima kasih. Karena tadi itu das itu kan dari hulu sampai hilir Pak. Dan kita juga luas das di Indonesia itu kan bisa bermacam-macam luasnya. Apakah sebaiknya kita perlu membatasi das mana yang akan digunakan sebagai contoh untuk dibuatkan semacam kayak smart watershed ini, supaya itu menjadi, dan juga skala pendukungnya termasuk peta dan sebagainya itu kan di tempat kita itu juga skalanya juga bermacam-macam Pak Budi. Jadi demikian. Terima kasih. Ada tanggapan Prof. Irfan? Ya, seperti yang saya katakan tadi,
kita batasi dasnya itu kalau boleh saya usulkan tadi itu adalah Citarum Hulu. Citarum Hulu itu yang bermasalah di sana. Jadi sampai outletnya itu sampai outlet waduk apa lupa tadi saya. Jatimulur atau Saguling? Ya, Waduk Saguling. Ya, Waduk Saguling. Nah, ini termasuk teman-teman dari limnologi. Limnologi kan juga meneliti tentang waduk, tapi tidak bisa lepas dari daerah tangkapan airnya waduk tadi. Sehingga apa-apa yang di situ juga bisa saling mendukung. Saya kira itu pertanyaan Pak Agus, kita langsung jawab aja. Mungkin nanti kita bisa selesaikan di pusat riset kita kalau memang setuju. Nanti kita usulkan untuk kegiatan tahun depan, kemudian apa-apa yang output yang harus kita keluarkan, kemudian pihak-pihak mana yang kita butuhkan, sehingga betul-betul hasilnya itu akan terintegratif dari berbagai macam pihak. Saya kira demikian Pak Budi, terima kasih. Terima kasih Prof. Irfan. Bila sudah tidak ada lagi pertanyaan yang diajukan, sesuai dengan permintaan Pak Kepala Pusat tadi, saya diminta untuk menutup karena Pak Kepala Pusat sedang menghadiri satu acara yang lain. Bapak-bapak, Ibu-Ibu, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan untuk menghadiri webinar ini. Prof. Irfan telah memberikan banyak ilmu, insight, pengalaman yang sangat menarik dan sudah kita diskusikan dari berbagai sudut pandang, mulai dari air tanah, instrumentasi, kebijakan, dan lain-lain. Pada prinsipnya smart water set management ini adalah sesuatu yang cukup menjanjikan, tapi juga tidak mudah untuk dicapai. Ada banyak masalah yang harus kita prediksi dan kita harus tepat waktu untuk mengantisipasi. Aspek kelembagaan, kompleksitas pemangku kepentingan, kesiapan teknologi, cakupan wilayah DAS yang sangat besar, itu menjadi bahan pertimbangan bagi kita. Tadi kita sudah sepakati kita akan mengusulkan proposal kegiatan yang saya yakin tidak hanya satu atau dua. Kalau kita nanti bisa rumuskan, maka ini akan jadi beberapa proposal yang masing-masing mempunyai kekhasan. Kita kolaborasikan dengan berbagai pusat riset lain atau dengan pihak luar BRIN, baik di dalam maupun di luar negeri. Ini akan menjadi satu brand yang dalam tanda kutip layak jual bagi pusat kita. Semoga kita diberi kemudahan untuk mempersiapkan dan merumuskan hal tersebut. Mohon partisipasi dari bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang ada dalam webinar Zoom ini. Karena waktu juga, maka dengan ini mewakili Bapak Kapus, Pak Hidayat, saya menutup webinar mingguan Pusat Riset Limnologi dan Sumber Daya Alam pada siang hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Materi sudah di-share di bila ada yang mau mendownload, silahkan. Oke, terima kasih Pak Budi, terima kasih Pak Irfan. Pak Jin. Terima kasih Prof, terima kasih Pak BS, terima kasih Bapak Ibu izin ya. Tetap sehat, tetap sehat.